Halo, di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 dengan tema tinjauan umum tentang perlindungan konsumen. Yang saya akan jelaskan pertama, pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dan hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam bermasyarakat. Menurut Prof. Dr. Moktrat Kusumamaja, hukuman konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen. Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, ada asas manfaat. Yang kedua, ada asas keadilan. Yang ketiga, ada asas keseimbangan. Yang keempat, ada asas keamanan. Dan yang kelima, ada asas kepastian hukum. Selain itu, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari perlindungan konsumen. Adapun yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk menjamin kelangsungan usaha, produk, barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 3. Hak dan kewajiban konsumen. Hak atas keamanan dan keselamatan, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk diperlakukan atau dilayani, hak untuk memperoleh ganti kerugian, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, hak untuk mendapat upaya penyelesaian sengketa yang patut, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan, bertikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Hak dan kewajiban pemilik usaha. Pasal 6 UU PK mengatur beberapa hak-hak pelaku usaha, yaitu: pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertingkat tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 5 UPK. Pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. 5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Pasal 8 sampai pasal 17 UU PK. Pertama, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa. 2. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. 4. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan dalam jumlah atau hitungan yang sebenarnya. 5. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. 6. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. 7. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi perlindungan konsumen di bab 2, yaitu lembaga atau instansi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Jadi di sini ada 2 pokok bahasan. Yang pertama mengenai Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Jadi BPKN ini diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disebut BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN terdiri atas 15 orang sampai 25 orang anggota yang mewakili unsur. Pertama, pemerintah, kedua pelaku usaha, ketiga lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, keempat akademisi, kelima tenaga ahli. Jadi, masa jabatan mereka adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN ini diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Perdagangan. Setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, syarat-syarat keanggotaannya menurut pasal 37 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah: 1. Warga negara Indonesia, 2. Berbadan sehat, 3. Berkelakuan baik, 4. Tidak pernah dihukum karena kejahatannya, 5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, 6. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BPKN dibantu oleh suatu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh ketua BPKN. Sekretariat ini paling tidak terdiri atas 5 bidang, yaitu yang pertama administrasi dan keuangan, yang kedua penelitian, pengkajian dan pengembangan, ketiga pengaduan, keempat pelayanan informasi, dan kelima kerjasama internasional. Fungsi BPKN memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut, badan ini mempunyai tugas
di dalam pasal 434 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha. 7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan mengenai Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. LPKSM diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Implementasi perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana dalam pasal 44, yakni sebagai berikut. Pertama, pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Kedua, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Ketiga, tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan A. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. B. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. C. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. D. Membantu konsumen dalam memperjuangkan hak termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen. E. Melakukan pengawasan bersama pemerintah masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 menentukan bahwa 1. Pemerintah membatalkan pendaftaran LPKSM apabila LPKSM tersebut A. Tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan konsumen atau B. Terbukti melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Kedua, ketentuan mengenai tata cara pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri. Kehadiran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam suatu negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dalam komentar tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, sebelumnya telah dikemukakan pentingnya dua lembaga ini dalam memfasilitasi konsumen memperoleh keadilan. Keduanya secara simultan melakukan upaya perlindungan konsumen dari arus yang berbeda, yaitu LPKSM dari arus bawah yang kuat dan tersosialisasi secara luas di masyarakat dan sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Arus bawah tersebut sebelum diundangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperankan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Sebaliknya, BPKN sebagaimana arus atas memiliki kekuasaan yang secara khusus diberikan undang-undang untuk mengurusi perlindungan konsumen. Halo teman-teman, baik di sini saya akan melanjutkan menjelaskan lembaga perlindungan konsumen yang ketiga, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI pada tanggal 11 Mei 1973. YLKI ini didirikan dengan tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kehadiran lembaga konsumen terutama YLKI merupakan langkah maju dalam perlindungan konsumen karena dalam upaya mencapai tujuannya, YLKI melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang penelitian, bidang pendidikan, bidang penerbitan warta konsumen dan perpustakaan, yang berikut bidang pengaduan, bidang umum dan keuangan. 5 bidang di atas, 4 bidang diantaranya sangat terkait dengan perlindungan konsumen, yaitu bidang penelitian,
pendidikan, penerbitan, warta konsumen dan perpustakaan, serta bidang pengaduan. Sedangkan bidang umum dan keuangan lebih terkait dengan yayasan lembaga konsumen itu sendiri. Kegiatan bidang penelitian berguna bagi konsumen karena melalui bidang penelitian ini, YLKI akan memberikan informasi kepada konsumen mengenai mutu barang secara objektif sehingga konsumen dapat menentukan pilihannya terhadap suatu produk tertentu secara rasional. Bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen melakukan kegiatan yang berupa ceramah, penyusunan materi-materi, penyuluhan konsumen, serta membimbing mahasiswa dan pelajar dalam membuat karya tulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tujuan pendidikan konsumen ini adalah untuk mengubah perilaku konsumen. Bidang ketiga yang menjadi tujuan YLKI adalah bidang penerbitan, warta konsumen, dan perpustakaan. Bidang ini menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta majalah warta konsumen yang berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan YLKI serta pengetahuan lain yang bermanfaat bagi konsumen. Di samping itu juga terdapat perpustakaan yang dapat dijadikan sumber dalam mencari literatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsumen. Bidang yang tidak kalah pentingnya adalah bidang pengaduan yang kegiatannya adalah menerima dan menyelesaikan keluhan dan ketidakpuasan konsumen terhadap barang dan atau jasa yang dibelinya atau diperolehnya. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan rangkuman dari bab 2 ini. Yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Dasar hukum pembentukan lembaga ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 31 sampai Pasal 43, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang BPKN. Salah satu tugas dari BPKN adalah memberikan sarana atau rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Selain di atas dalam pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang LPKSM. Lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Kegiatan LPKSM diantaranya bekerja sama dengan pemerintah atau pihak lainnya dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Selain itu, kegiatan lainnya adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya. Yang ketiga, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI adalah merupakan pelopor gerakan perlindungan konsumen. Kehadiran YLKI dirasakan besar manfaatnya bagi konsumen. Cakupan kegiatan YLKI cukup luas, baik di bidang penelitian, pendidikan, penerbitan, pengaduan, dan bidang umum lainnya. Bidang kegiatan apapun yang dilakukan YLKI, tujuannya adalah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang pertama A, konsep pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembinaan adalah kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih baik melalui upaya yang lebih efektif. Yang kedua, pengawasan adalah pengontrolan, penilaian atas pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kepatuhan. Pembinaan dan pengawasan diperlukan untuk mencapai tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, termasuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan kewajiban pelaku usaha terpenuhi. Yang berikut aturan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001. B. Pembinaan perlindungan konsumen. Pembinaan tanggung jawab pemerintah khususnya dilakukan oleh beberapa menteri seperti Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kesehatan, Lingkungan Hidup dan menteri lainnya terkait kesejahteraan rakyat. B. Pembinaan perlindungan konsumen. Menteri melakukan koordinasi terkait sebagai kebijakan perlindungan konsumen, penyebarluasan informasi dan peraturan, peningkatan peran BPKN dan BPSK, pendidikan konsumen dan pelaku usaha, penelitian terhadap barang atau jasa yang beredar,
pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kemudian, tujuan pembinaan konsumen meliputi terciptanya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, pengembangan lembaga perlindungan konsumen, serta peningkatan kualitas SDM dan kegiatan penelitian di bidang ini. C. Pengawasan perlindungan konsumen. 1. Menurut pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. 2. Pengawasan oleh pemerintahan dilakukan oleh menteri terkait, sementara masyarakat dan LSM dapat melakukan penelitian dan survei langsung terhadap barang-barang di pasar. 3. Masyarakat berperan dalam hal label, iklan, dan informasi risiko produk. Hasilnya dapat dilaporkan ke pihak berwenang atau lembaga terkait. 4. Pengawasan masyarakat terbatas pada barang atau jasa di pasar, sedangkan pemerintah juga mengawasi sarana, prasarana produksi, dan distribusi iklan dan informasi risiko produk. Hasilnya dapat dilaporkan ke pihak berwenang atau lembaga terkait.